Nike Widiawati. Cantik ya ibu ya. Tajir, perawatannya mahal itu. Itu perawatannya krim paginya nggak pakai solar kan bu? Nggak pakai solar subsidi, nggak pakai Pertalite ya. Pertamax ini turbo guys. Gimana nggak sulit ekonomi, ternyata uang nggak muter, banyak malingnya. Alasan aja 2023 resesi, padahal banyak malingnya. Allah punya cara sendiri. Oh iya ya, ada yang bilang 2023 nanti akan ada resesi. Resesi apa? No maling no. Kerja nggak becus kok malah dipercaya pegang posisi strategis BUMN. Lah, kemarin ada hakim 60 sekian miliar, ada. Iya ada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, berjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah kemarin ada terjadi kebakaran pelumpang ya. Pelumpang itu mudah-mudahan korbannya jadi dapat ganti yang baik, dan itu sempat jadi polemik ya. Ini kasusnya jangan adem-adem dulu nih, soalnya ada berita begini guys. Setelah kebakaran mulai terbongkar jumlah kekayaan harta pejabat Pertamina, pelan-pelan semuanya akan Allah SWT bongkar. Iyalah, itu gue posting di Twitter, ada juga di Instagram. Kita lihat nanti komentar orangnya. Wah iyalah, bongkarlah. Ternyata bos Pertamina ini guys kalahkan Aset Sri Mulyani. Kita lihat ada videonya guys dari Tribun ini. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usai kebakaran depo Pelumpang, sosok Direktur Pertamina Nike Widiawati. Nike Widiawati. Cantik ya ibu ya. Tajir, perawatannya mahal itu. Itu perawatannya krim paginya nggak pakai solar kan bu? Nggak pakai solar subsidi, nggak pakai Pertalite ya. Pertamax ini turbo guys. Apakah begitu bu? Jadi sorotan warganet di media sosial. Salah satunya adalah harta kekayaan yang dimiliki Nike Widiawati. Dilansir dari laman LHKPN KPK, Nike Widiawati tercatat punya harta kekayaan mencapai 75 miliar rupiah. Waduh, 75 miliar guys. Di situ judulnya itu ada tajirnya bos Pertamina kalahkan Aset Sri Mulyani. Iya. Aset. Aset. Paham kan kalian? Aset. Iya, asetnya kalahkan Sri Mulyani. Aset. Iya, aset uang maksudnya. Aset uang guys. Lanjut. Nike Widiawati juga memiliki 15 tanah dan bangunan, 3 buah mobil. 3 buah mobil, iya. Iyalah. Kalahlah asetnya Sri Mulyani. Hingga harta bergerak lain yang mencapai 1 miliar rupiah. Wow. Bila dibandingkan dengan harta kekayaan ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar rupiah.
Bahkan, harta kekayaan Nike Widiawati pun melewati total kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Itu mencapai yang ketahuan. 58 miliar rupiah. Aduh. Dah. Ya jadi iya kalau ini lihat asetnya sih memang kalah ya Sri Mulyani ya asetnya ya. Oh ya 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 ya. Ya. Oke guys, kalau gitu kita langsung ke Instagram dan Twitter, kita lihat ada apa di sono komentar netizen. Yang pasti kalau gua ngelihat iya asetnya iyalah kalah Sri Mulyani. Tapi Allah bongkar ini. Kita ke Instagram deh guys. Instagram dan Twitter. Let's go. Oke guys, kita udah di Instagram gue ya. Gue posting nih captionnya, setelah kebakaran mulai terbongkar jumlah kekayaan harta pejabat Pertamina. Pelan-pelan semuanya akan Allah SWT bongkar. Dibongkar sama Allah pelan-pelan. Makanya guys, ya udahlah, berikan keadilan kepada rakyat. Wahai pejabat, berikan keadilan kepada rakyat. Supaya kalian gak dipermalukan Allah begini. Satu persatu Allah buka para pejabat yang rakus. Iya dari dulu memang kan. Yang toma, yang zalim itu gak bakal menang. Tapi ya mau gimana lagi ya pejabatnya. Waduh. Memang kalau udah rakus itu susah. Cantik-cantik loh ibu ini. Masa cantik-cantik begini ibu ini rakus. Aduh. Sekalian Ahok dicek hartanya sama netizen. Harta pada banyak, ganti ke Rohiman aja nggak mau. Nah tuh, aduh, iya hartanya banyak begini, rakyat lagi dibebankan masalah IMB lah, masalah inilah, masalah izin lah. Ini hartanya banyak. Si Komut apa kabar ya harta kekayaannya? Nggak tahu, ini banyak yang ke Pak Ahok nih ya. Sekarang muncul satu persatu manusia terbaik dan terhebat untuk membangkrutkan negeri. Mudah-mudahan besok gantian mereka yang dibangkrutkan di akhirat. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, masih banyak orang kelaparan loh. Banyak. Tapi ya begitu, kalau udah tertutup hatinya sama kekayaan dunia, mau bilang apa sayang? Netizen gaskan. Iya. Gimana nggak sulit ekonomi, ternyata uang nggak muter, banyak malingnya. Alasan aja 2023 resesi, padahal banyak malingnya. Allah punya cara sendiri. Oh iya ya, ada yang bilang 2023 nanti akan ada resesi. Resesi apa? No maling no. Ya, hartanya banyak guys. Ya kan? Selama dia menjabat, Pertamina merugi. Tekorlah apalah, dia sendiri makin kaya aja. Kan Nedan, mau heran tapi itu Wakanda. Itulah, rakyatnya dari dulu gua udah bilang. Ini rakyat Indonesia ngelihat pejabatnya biasa-biasa aja. Ya Allah. Kita gelar karpet sama nyeduh kopi aja be, kita nonton dia sama dia. Kalau gua enggak sayang, gua enggak cuma nonton, mau bersuara gue. Iya, paling enggak ntar di akhirat gue kalau ditanya sama Allah apa yang lu perbuat, udah ya Rob, udah ngingetin gitu. Kok satu tipe semua ya be? Ya, tumbuh oleh tutup lah. Atir la yatiru illa bijinsi, burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Jenis begitu ya terus lah kelompok mereka begitu. Bosnya burung besar itu. Abdong komisarisnya bentar lagi akan ada insya Allah. Wow, bagi duit dong bu. Bagi duit dong bu, bagi duit. Allahu karim, Allahu khairul makirin, ya Allah. Idola yang begini. Bismillah, bongkar bajingan negeri ini ya Allah. Amin. Netizen huri, hashtag netizen huri. Mereka para pencuri uang negara yang bersembunyi di balik radikal-radikul. Iya, dikit-dikit radikal-radikul. Ternyata pejabatnya radikal semua itu yang begini ya. Anjir, ngambil harta sampai sebegitu banyaknya. Bajingan betina. Buset, bajingan betina dong. Aduh. Sekarang kita ke Twitter guys. Kita ke Twitter. Let's go to Twitter. Nih, sama captionnya ya.
Setelah kebakaran mulai terbongkar jumlah kekayaan harta pejabat Pertamina. Pelan-pelan semuanya akan Allah Subhanahu wa taala bongkar. Ya Allah. SMI laporkan 58 miliar saja. Iya. Padahal banyak ya. Banyak ya. Hah. Kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri tanpa kita duga-duga dan kita sangka-sangka. Gue lagi nunggu kebongkarnya Pak Luhut berapa hartanya ya. Dari mana aja harta Pak Luhut ya? Itu ada yang berani bongkar nggak tuh? Gue kalau punya datanya gue bongkar. Bongkar terus sebelum jika lengser. Amin. Wangsat, wangsat nggak tuh? Balenghar pejabat Indonesia jebat. Allah, amin, amin. Setelah penganiayaan anak ormas terkuaklah harta PNS Kemenkeu. Nah, itu baru yang diakui. Percaya, bisa lebih ya kan? Kalau kurang mah kagak. Soalnya kalau anggaran kalau bisa diataskan, kalau laporan kalau bisa dikurangkan. Begitu ya? Aduh, semoga antara yang hak dan yang batil bisa terlihat dengan jelas. Insya Allah pasti sayang. Dari dulu udah gue bilangin. Dari dulu gak pernah yang batil menang sama yang hak. Gak pernah. Selama ini mereka tidak menyadari sedang melakoni hidup yang serba senang serta nikmat yang disebut istidraj. Betul. Oh serem istidraj itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari istidraj. Pantas saja negeri ini rakyatnya miskin-miskin karena para pejabatnya kaya-kaya. Ternyata karena para pejabatnya kaya-kaya, rakyat harus miskin, para pejabatnya harus kaya. Inilah yang terjadi di negeri Konoha. Iya. Ya Allah. Yakin harta Sri Mulyani dibawa di Rut Pertamina? Kayaknya nggak mungkin. Iya sih, itu kan yang dilaporin sayang. Tapi, nih ya buat para pejabat nih. Kalian mau nutupin gimana pun, kalau Allah yang membongkar, lu lihat nih cuman dari peristiwa Mario Dandi nih. Terus sayang, terus sampai brek baru stop. Makanya sebelum brek stop sudah, tobat, begitu. Apalagi yang bisa kita ungkapkan dari kebobrokan sistem keuangan negara ini, BUMN jadi bancakan relawan. Nah, yang milih relawan siapa? Ya kan? Amin. Viral dan viralkan sejagat. Oh iya. Ditambah di YouTube lagi tuh. Mereka itu perampok berkedok pejabat. Waduh, perampok berkedok pejabat nggak tuh? Hah? Ya Allah, ternyata pejabat kita busuk semua. Tuh busuk semua, busuk. Jadi naikin harga BBM hanya kedok. Yang realnya adalah naikin harga direksi dan dirutnya. Nah tuh. Pertamina dinaikin minyaknya, ngomong mau resesi. Alah! Gimana caranya rakyat susah dan kalian bahagia gitu ya? Hah. Pejabat-pejabat di negara itu berlomba-lomba memperkaya diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah selamatin kita. Pantas saja tiap tahun laporan rugi mulu, ternyata dimaling dari dalam. Malingnya yang punya kewenangan kayaknya. Begitu. Malingnya yang punya kewenangan mau bilang apa gitu. Dan rakyatnya diem aja. Paling banter bersuara. Kayak begini. Itu pun gak semua berani. Iya kan? Untuk bersuara seperti gue begini gak semua berani. Rakyat loh. Kalau proyek Pertamina tiap tahun dapat 2 paket terkumpullah. Bisa lali di-spill aset kekayaan pejabat-pejabat BUMN. Bisa kali di-spill aset kekayaan. Insya Allah pelan-pelan ya. Kerja nggak becus kok malah dipercaya pegang posisi strategis BUMN. Lah, kemarin ada hakim 60 sekian miliar. Ada. Iya ada. Aduh, mau lebih kaya dari mereka semua. Selalu sholat sunnah fajar yang nilainya seluas langit dan bumi. Lebih dari langit dan bumi. Luar biasa. Iya emang jahanam. Ya bensin harganya dinaikin, pertalite jarang. Ini
kebakaran Pelumpang, masyarakat lagi jadi korban. Sekarang harta kekayaan pejabatnya sebegini banyaknya. Waduh, wah enak ya jadi pejabat ya. Nunggu lu di akhirat lu, tunggu lu di akhirat. Mati kita. Itu 75 miliar yang dilaporkan. Soalnya biasanya begitu, kalau anggaran ditinggikan, kalau laporan direndahkan. Ya kan? Hoi. Aduh, tinggal ditelusuri tahu dari mana hartanya. Jangan mengumbar harta orang lain dengan tujuan menjelekkan individu atau instansinya. Aduh bapak sayang, jilat terus. Jilat. Nggak apa-apa, jilat aja. Sampai lu mandi duit dah lu. Jilat. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Dah. Jadi gitu guys. Ya, buat gue lebih baik memilih jalan ini gitu. Walaupun iyalah gue dimusuhin pejabat, hidup was-was katanya orang-orang sih. Nggak takut begini, enggak, gue milih jalan ini, iya nggak apa-apa. Gue kalau bicara diawasi itu dari lahir kita udah diawasin sama Raqib Atid, udah tahu kita diawasin. Gue lebih takut pengawasan Raqib Atid daripada pengawasan yang katanya mau dilacak lah, mau disadap lah, bodoh amatan. Gue udah terbiasa mengenal Raqib sama Atid dari kecil, dikenalin sama orang tua gue, mudah-mudahan orang tua gue dapat rahmat Allah SWT. Yang begini terus ya. Nah, dibongkar nggak sama Allah? Pelan-pelan Allah bongkar. Makanya tobat dah lu pejabat, tobat sebelum sekarat. Kalau udah sekarat lu nanti disiksa di akhirat. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan terus bersuara demi rakyat Indonesia. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu pejabat. Itu aset Direktur Pertamina katanya lebih dari aset Sri Mulyani. Gue ngelihat aset yang lain guys. Emang lebih sih dari Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.